Shalom, selamat pagi adik-adik, semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Nah adik-adik bersyukur pagi hari ini Losa Meila bisa bersama lagi dengan adik-adik di dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Nah sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau menjagai kami, Engkau melindungi kami semalam sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berikan kami pengertian sehingga kami dapat mengerti apa maksud firman Tuhan, dan kiranya Engkau berkemurahan memampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Nah adik-adik, di kisah sebelumnya, di renungan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana persahabatan antara Daud dan juga Yonatan. Karena Saul yang ingin terus-menerus membunuh Daud, akhirnya Daud pergi dari istana. Nah adik-adik, setelah itu kita lihat cerita selanjutnya. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Tetapi Losa Meila akan membacakannya pada ayat yang kedua saja. Adik-adik bisa melihat di screen HP-nya masing-masing, tetapi juga bisa melihat di Alkitabnya masing-masing. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Samuel pasal yang ke-21 ayat yang kedua, jawab Daud kepada Imam Ahimelek, Raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Nah adik-adik, setelah berpisah dari Yonatan, Daud pergi ke Nob dan bertemu dengan Ahimelek yang adalah imam dalam kemah Tuhan pada waktu itu. Nah setelah mereka bertemu, Ahimelek bertanya kepada Daud, mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau? Nah Ahimelek ini mengetahui bahwa Daud adalah salah satu orang kepercayaan raja di istana, sehingga kalau dia berjalan tanpa ada pengawalan dari pegawai istana atau dari prajurit-prajurit, maka itu merupakan sesuatu yang aneh bagi Ahimelek. Dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mendengar pertanyaan dari Ahimelek, Daud pun menjawab. Di ayat yang kedua yang sudah kita baca, bahwa kalau Daud ini sedang menjalankan suatu tugas yang rahasia, yang tidak perlu ada pengawalan-pengawalan khusus. Tetapi sebenarnya adik-adik, kalau kita belajar ya, kita sudah dengan renungan kita sebelumnya, sebenarnya Saul ingin membunuh Daud. Saul mencari-cari Daud, Saul mengejar Daud untuk membunuh Daud. Tetapi di depan Imam Ahimelek, Daud berbohong. Daud tidak mengatakan yang sesungguhnya, tetapi dia mengatakan bahwa dia sedang ditugasi oleh Saul untuk menjalankan tugas tertentu. Nah, adik-adik, di sini kita lihat letak kesalahan Daud. Daud tidak berkata jujur kepada Ahimelek, tetapi dia membohongi Ahimelek. Dan kita lihat akibatnya tidak langsung Daud dapatkan. Tetapi kalau kita belajar nanti di pasal-pasal selanjutnya, kita melihat bahwa karena kebohongan Daud, akhirnya juga imam-imam pada waktu itu dibunuh oleh Saul. Nah adik-adik, kita belajar melalui kisah Daud dan juga Ahimelek ini. Kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita belajar untuk jujur. Apapun itu, kita belajar untuk jujur. Jangan takut untuk berkata jujur. Mungkin ketika kita jujur, kita dijauhi oleh teman, atau ketika kita jujur, kita dimarahi oleh orang tua kita. Ketika kita jujur, kita pun mengalami rasa malu. Tidak apa-apa adik-adik. Yang penting adalah kita berkata jujur, karena orang-orang yang jujur adalah orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam kehidupan kita, mari kita menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang mengatakan apa yang sebenarnya, karena Tuhan senang kepada anak-anak yang jujur. Kalau kita tidak jujur, maka akan ada akibatnya. Mungkin kita tidak mendapatkan akibatnya secara langsung,
Tetapi percayalah adik-adik, semua dari yang tindakan yang kita lakukan pasti ada akibatnya. Nah, adik-adik, mari kita menjadi anak-anak yang jujur untuk mengatakan apa yang sebenarnya. Karena Tuhan berkenan kepada anak-anak, Tuhan mengasihi anak-anak yang jujur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan di pagi hari ini mengajarkan kami untuk hidup jujur. Tolong kami Tuhan, berikan kami kemampuan untuk melakukannya sehingga melalui hidup kami pun nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami akan bersekolah secara online. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap kami, berikan kami semangat untuk belajar sehingga Tuhan kami pun bisa mengerti apa yang dijelaskan oleh para guru sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, bahkan kami pun bisa menjadi anak-anak yang berprestasi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah renungan harian kita di pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk sekolah, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye, sampai bertemu di renungan harian pada besok hari.